Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, melanjutkan tema kita tentang muzakki, orang yang berzakat atau orang yang kaya. Islam mendorong kita agar bisa berzakat. Berarti Islam mendorong kita agar kita bisa menjadi orang kaya dalam pemahaman yang positif tentunya, di mana kekayaan itu kita gunakan untuk ibadah, untuk beramal, menjadikan wasilah bagi kita untuk mengambil banyak kebaikan dari kekayaan. Maka semangat untuk menjadi orang kaya itu mesti ada di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Karena banyak ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru adalah dorongan dengan menggunakan harta. Jihad saja dengan harta. Tapi ada 6 hambatan yang membuat kita tidak bisa kaya. Hambatan yang pertama yaitu hammun, bingung. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Umamah ketika Rasulullah menemukan Abu Umamah berdiam diri pada jam 9 pagi di masjid, yang sepatut jam 9 pagi itu adalah masanya untuk bekerja. Rasulullah menyampaikan ada 6 hal yang akan menghambat seseorang itu tidak bisa kaya, yaitu bingung. Apa orang bingung itu? Orang bingung itu adalah orang yang tidak tahu apa yang mesti dia lakukan. Ketika dia bangun tidur, tidak jelas dia setelah bangun tidur mau melakukan apa. Keluar dari rumah, apakah dia akan berangkat ke hulu atau ke hilir? Apakah dia ke kanan atau ke kiri? Tak tahu mau melakukan apa. Bingung. Kalau bahasa orang sekarang, galau. Nah, kita harus terhindar dari kebingungan ini. Bagaimana kita bisa terhindar dari kebingungan? Pertama, ilmu. Karena penyebab bingung itu karena tidak ada ilmunya. Orang akan bingung menanam jagung kalau tidak tahu ilmu menanam jagung. Orang tidak akan bingung ketika disuruh untuk berjualan kalau tidak tahu ilmu dalam berjualan. Maka segala sesuatu harus dituntut ilmunya. Yang kedua adalah iman, keyakinan. Keyakinan yang lebih spesifik adalah meyakini bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki, dan rezeki Allah itu luas. Orang-orang yang mempersempit rezekinya itu pada satu sumber rezeki dan tidak meyakini bahwasanya rezeki Allah itu luas, inilah yang akan menyebabkan kebingungan. Orang yang pekerjaannya menyadap karet, ketika hari hujan dia akan bingung. Ketika dia pahami hanya karetlah sumber rezekinya. Maka agar kita tidak bingung, pahami dan yakini bahwasanya rezeki Allah itu luas dan Allah lah yang memberi rezeki sesungguhnya. Yang ketiga, obat bingung itu adalah silaturahim. Silaturahim itu yang disuruh oleh Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi. Barang siapa yang diinginkan, yang menginginkan agar dibanyakkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka bersilaturahimlah, maka datangilah orang-orang yang sukses. Jangan datang kepada mereka itu minjam duit, tapi datang kepada mereka itu ambil ilmunya, cari ilmunya. Silaturahim, buat hubungan yang baik dengan mereka, kesan yang baik. Ini akan membuat kita akan terhindar dari kebingungan. Kemudian yang keempat, agar kita terhindar dari bingung, yang keempat adalah rencanakan hidup kita di pagi hari. Bangun sholat subuh, apa yang kita lakukan? Kapan kita bangun tidur? Apakah kita sudah merencanakan kita bangun tidur? Karena orang yang tidak merencanakan bangun, berarti dia tidak merencanakan kehidupannya.
buat perencanaan-perencanaan di dalam hidup kita ini, sehingga bangun tidur itu bahkan sebelum kita tidur kita sudah mengetahui apa yang kita lakukan besok. Dan yang kelima adalah mulai hidup kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menyuruh kita untuk bangun di subuh hari, laksanakan salat subuh berjamaah di masjid, baca doa ketika kita berangkat menuju masjid itu, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Ya Allah, berikanlah cahaya di dadaku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Ketika Allah berikan cahaya kepada kita, hilanglah kebingungan. Kemudian, hadirin sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, ketika kita terhindar dari kebingungan, kita bisa mengetahui apa yang mesti kita lakukan, dan Allah memberikan cahaya, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Insya Allah itu adalah bahagian dari usaha kita untuk bisa menjadi orang-orang yang muzaki. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.